Yes, Electro Boy is on the scene. Hola guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik dan sehat selalu ya. Mr. M tuh suka banget kalau nonton film yang berbau hero-hero gitu. Kalian suka nggak? Pasti suka juga ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Mr. M akan membawakan serial series animasi yang bertemakan superhero. Film ini menceritakan seseorang yang mendapatkan kekuatannya secara tiba-tiba dan dia ingin menjadi superhero. Malah nggak kesampean. Kok malah menjadi penjahat super? Penasaran nggak kalian bagaimana ceritanya? Dijamin seru parah. Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya. Let's go! Jadi ceritanya gini guys, di universe Super Croc ini pada tahun 70-an banyak para manusia berevolusi atau kekuatan supernya yang terpendam pada diri mereka mulai terbangun guys. Kekuatan yang terbangun pun juga bermacam-macam. Nah, pada episode awal ini kita diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Johnny dan ia sangat mengagumi para pahlawan super. Pada suatu ketika ia yang sedang menonton TV disuruh tidur oleh ibunya lebih awal karena ibunya akan melakukan ritual malam ria dengan pacarnya. Merasa kesal, Johnny pun segera masuk ke kamar untuk membaca komik superhero-nya. Dan saat ibunya mematikan lampu kamarnya, kejadian aneh pun terjadi. Lampu kamarnya tiba-tiba menyala sendiri. Yang seketika Johnny pun sadar bahwa kekuatan dalam dirinya terbangun dan mulai mencoba kekuatannya. Off, on, off, off, on. Yes! Keesokan harinya Johnny bertemu dengan sahabatnya yang bernama Tom. Di sana Johnny membuat Tom terkesan yang awalnya mungkin saja ia bercanda, namun saat Johnny diledek oleh teman-teman sekelasnya, ia membuktikan kekuatannya dengan menghancurkan radio temannya itu guys. Huh? Something stinks. Did someone pee in their pants? What is wrong with this thing? What the? Are you for real? Johnny? Saat di kantin terlihat seorang gadis yang bernama Janice mulai menyukai akan obrolan superhero Tom dan Johnny guys. Dan membuat Johnny tersipu malu yang pada dasarnya ia juga menyukai gadis tersebut. Lalu siswa yang suka membuli John memanggil Janice untuk keluar. Sepulang sekolah, Johnny dan Tom mampir ke toko arcade bermain sepuasnya dengan kekuatan si Johnny. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba sang pembuli datang dan menertawakan obrolan Electro Boy diplesetin menjadi Ereksi Boy. Johnny merasa ingin keluar dari rumah dan membuat kehidupan baru menjadi superhero. Di kamar, Johnny membuat kostum desain hero-nya sendiri. And be a real hero. So this is Electro Boy, huh? Yeah. What do you think? You gotta let me clean up the design then. Well done, dude. Lalu membicarakan kostum itu dengan Tom di keesokan harinya. Singkat cerita, Johnny pun telah mendapatkan kostumnya sendiri dengan bahan apa adanya. Lalu Johnny melatih kekuatannya agar terbiasa. Johnny, we're going to awaken your spirit.
I am ready! Singkat cerita, Johnny mencoba berpatroli di sekitar kota yang ia tinggali. Namun hasilnya 0 atau 0, tak ada kejahatan di sana. Lalu Johnny pun mempunyai ide untuk caper ke Janice yang sekarang sedang berenang di kolam renang. You'll meet one soon. Okay, sorry. I'm running late to meet a friend. I am counting on you, cameraman. Awal-awal berjalan lancar, semua orang merasa takjub. Namun karena diejek oleh pembuli di sekolahnya, ia pun menjadi tak bisa mengontrol kekuatannya dan jatuh ke kolam renang. Karena kehilangan kendali, Johnny tak sengaja mengeluarkan kekuatannya yang membuat semua orang kesetrum. Tentu saja hal itu membuat Johnny merasa gagal pada dirinya sendiri dan merasa ia tidak mempunyai harapan menjadi hero. Namun saat ia menghentakkan tangannya di dinding, tiba-tiba saja uang di ATM sebelahnya keluar yang membuat Johnny berpikir bahwa inilah jalannya sekarang. Sampai pada akhirnya waktu pun dipercepat saat dewasa, yang dimana Johnny pun sudah tumbuh dewasa dan terkekang di penjara. Diperlihatkan Johnny Bolt atau Johnny yang ternyata setelah ia besar ia menjadi seorang penjahat yang sering bolak-balik ke Supermax atau penjara khusus orang-orang berkekuatan super. Terlihat juga John yang saking seringnya bolak-balik Supermax sudah kenal akrab dengan penjaga-penjaga di sana di perjalanan ke pintu keluar. John melihat banyak makanan yang disediakan di penjara. Polisi itu menjelaskan bahwa akan ada acara amal yang diadakan oleh geng besar yang bernama Jaringan atau Network, yang diam-diam bersekongkol dengan penjara Supermax. Diketahui pemimpin geng tersebut yang bernama Christopher Matz, yang dikenal sangat kejam sampai akhirnya Johnny pun berhasil bebas keluar dari penjara dan sudah ditunggu oleh kekasihnya Casey. Karena udah 8 bulanan gak ketemu, Casey pun ingin John mengunboxing dia dengan ganas. Namun sesampainya di rumah saat akan melakukan ritual, ternyata Johnny sudah ditunggu oleh 3 teman penjahatnya, yang mana membuat Casey menjadi kesal. Kembali ke penjara yang sedang diadakan pesta amal dari geng Network. Ada beberapa tahanan di sana yang sedang menceritakan cerita tentang ketua bos Network ini, guys. Diketahui suatu ketika ketua Christopher atau yang disebut dengan Bastard pernah tertipu, guys, oleh seseorang penyelenggara investor bodong real estate yang bernama Denny. Setelah ia tertipu oleh Denny ini, guys, Bastard membiarkan Denny kabur dan hidup tenang di Jepang bersama pacarnya. Namun tanpa disadari, orang-orang terdekat Denny tiba-tiba terbunuh satu persatu. Mulai dari rekan kerja, adiknya, serta ibunya yang sudah tua pun mati dengan kepala yang pecah. Denny pun menjadi panik dengan kondisinya tersebut sampai pada akhirnya pacarnya yang sangat ia cintai tiba-tiba meledak kepalanya. Dan semua itu ulah dari kekuatan Super Bastard. Kejamnya Bastard, ia tidak membunuh Denny, melainkan orang-orang terdekatnya. Gile. Wakil ketua Bastard sendiri menemui ketua Supermax dan menyogoknya dengan duit dan wanita-wanita cantik, guys, agar ia tetap tutup mulut karena kelompok Network juga menguasai penjara Supermax. Kembali ke Johnny, ia yang didatangi teman-temannya diajak langsung untuk melakukan perampokan berlian. Gila nggak tuh, barusan keluar penjara, langsung diajak maksiat. Johnny pun memikirkan ajakan itu. Casey menyuruh Johnny untuk tidak ikut-ikutan hal yang seperti itu dan mencoba hidup lebih normal. Lalu Casey dan John pun melakukan pergantian oli yang sempat ditunda.
Sehabis itu John pun berjanji kepada Casey untuk tidak ikut dalam perampokan itu. Namun sebaliknya, ia malah melakukan keesokan harinya dan episode 2 pun selesai. Baru keluar penjara, malah ngerampok lagi. Aduh. Mungkin karena diajak oleh sahabatnya ya, mungkin. Penasaran gak bagaimana aksi perampokan itu? Apakah dia akan ditangkap pahlawan super atau polisi? Kalau penasaran, lanjut di episode selanjutnya. Let's go! Jika kalian suka mengenai alur cerita film kali ini, minta tolong dong bantuannya teman-teman untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. See you di next film. Bye-bye!